back what you've taken from me. Oh well. Plan B. Each other. Halo Sobat Budugers, selamat datang di Gatel Film. Di video kali ini kita akan membahas film action yang berjudul Face Off. Diperankan oleh aktor yang memiliki ciri khas berdahi lapang tapi tetap tampan. Dia adalah Nicolas Cage dan aktor dengan dagu model belah tengah yaitu John Travolta. Film ini menceritakan agen FBI yang harus melakukan cara ekstrim untuk menggagalkan rencana jahat dari para teroris. Cara ekstrim apa yang akan dilakukan agen tersebut? Apakah menyamar menjadi tukang pasang TV kabel atau menjadi manusia silver? Daripada gatal kalian menjadi budug, jangan lupa subscribe dan nikmati alurnya. Ada kisah seorang agen anti-teroris FBI berdedikasi tinggi bernama Sean Archer. Ia masih dihantui rasa bersalah atas kematian putranya, di mana 6 tahun lalu seorang teroris yang terlihat sengklek, tengil, dan sangat berbahaya bernama Castor Troy melakukan percobaan pembunuhan terhadapnya. Namun sayangnya putra Sean yang bernama Michael yang kala itu tengah berada di sampingnya justru malah menjadi korban dalam insiden tersebut. Peluru yang ditembakkan Castor tersebut menembus badannya dan tepat mengenai kepala Michael, sehingga putranya ini harus tewas secara mengenaskan. 6 tahun berlalu, selama itu juga pikiran Sean yang masih diliputi dendam pada Castor. Akhirnya setelah bertahun-tahun pencarian, Sean dan timnya berhasil mengetahui keberadaan Castor. Menurut intel yang mereka punya, Castor dan adiknya Pollux beserta para anak buahnya diketahui tengah bersiap melakukan perjalanan dari sebuah bandara terpencil. Sean segera mengerahkan seluruh timnya untuk melakukan penyergapan. Aksi mendebarkan pun terjadi. Sebelum Castor lepas landas, Sean dengan helikopternya berhasil membuat pesawat Castor terhenti. Lalu terjadilah adu tembak di dalam hanggar. Karena kalah jumlah, geng Castor pun dibuat kewalahan sehingga adik Castor yaitu Pollux akhirnya menyerah. Sementara itu Sean mencoba mengejar Castor seorang diri. Terjadilah adu mekanik di antara mereka. Akhirnya Castor pun berhasil ditumbangkan. Perjuangan Sean dan FBI selama bertahun-tahun dalam menangkap teroris paling berbahaya ini pun akhirnya berhasil. Well, Sean. Sesampainya di rumah, Sean menceritakan keberhasilannya dalam meringkus Castor pada istrinya yang bernama Eve. Sang istri pun terharu bahagia melihat usaha suaminya selama ini akhirnya berhasil. Perlu kita ketahui juga bahwa selama bertahun-tahun Sean ini begitu sibuk dan fokus dalam pekerjaannya sebagai agen FBI, terutama dalam operasinya melacak Castor. Namun selama bertahun-tahun pula, rumah tangga Sean ini menjadi terbengkalai. Ia tak pernah menjadi sosok suami yang dibutuhkan istrinya. Bahkan putrinya yang bernama Jamie kini tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang berdegong dan broken home. Tapi Eve ini adalah sosok istri yang tabah. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Sean selama ini adalah untuk menebus kegagalannya dalam melindungi putranya Michael. Tapi kini Castor sudah tertangkap. Sean berjanji bahwa ia akan memperbaiki semuanya, yaitu menjadi suami yang baik bagi Eve serta menjadi ayah yang baik bagi Jamie. For a desk job, I'll do counseling, sit down, talk. Keesokan harinya, Sean pun datang ke kantor seperti biasa. Di sana ia sudah disambut rekan-rekannya sekantor yang mengucapkan selamat atas pencapaian timnya yang telah menangkap Castor. Namun Sean malah bersikap sinis. Sean berkata, tak ada yang perlu dirayakan. Simpanlah ucapan selamat kalian buat para rekan-rekan kalian yang telah gugur selama bertahun-tahun ini. Atau kalau bahasa gaulnya, gak usah lebay deh, lanjut aja kerja kayak biasa. What about to Anderson, Montgomery? Singkat cerita, dalam barang-barang pribadi milik Castor, FBI menemukan sebuah disket yang isinya ternyata sangat mengerikan.
Disket itu berisi sebuah rancangan bom yang sudah aktif yang ditempatkan di kota Los Angeles dan diset untuk meledak dalam waktu 7 hari lagi. Melihat hal itu, Sen dan rekannya terkejut bukan main. Mereka tak menyangka masih ada aksi gila yang sudah dipersiapkan oleh Kester. Sayangnya Sen belum bisa menginterogasi atau mengorek informasi dari Kester. Kester masih terbaring koma di rumah sakit karena gegar otak akibat terbentur dalam perkelahiannya dengan Sen tempo hari. Maka dari itu Sen pun menginterogasi Pollux, adik Kester yang juga ikut tertangkap pada hari itu. Tapi usaha ini juga menemui jalan buntu. Pollux ini ternyata tak mau buka mulut dan berkata bahwa ia lebih baik mati saja daripada harus membocorkannya. Any progress? Urusan ini pun semakin sangat genting karena waktu peledakan bom yang semakin dekat. Lalu atasan Sen yaitu Agent Miller menyarankan untuk melakukan pilihan terakhir. Pilihan apakah itu? Di sini Sen akhirnya mengetahui bahwa pemerintah memiliki sebuah fasilitas eksperimen rahasia. Fasilitas ini dikepalai oleh Dr. Walsh. Dr. Walsh ini sudah terbiasa melakukan operasi transplantasi wajah bagi para agen rahasia pemerintah. Dan dalam kasus ini, Sen diminta untuk bertukar wajah dengan Kester. Untuk kemudian ia akan disusupkan ke dalam penjara tempat Pollux ditahan. Dengan berakting sebagai Kester, Sen diharapkan dengan mudah bisa mendapatkan informasi tentang lokasi keberadaan bom tersebut. Dan akhirnya Sen pun setuju untuk melakukan operasi tersebut. Dengan konsekuensi yang berat, di mana operasi transplantasi ini yang sangat dijaga kerahasiaannya, Sen diminta untuk tidak memberitahu siapapun perihal operasi penyamaran ini, baik kepada rekan-rekan di FBI, bahkan istri dan anaknya. Setelah operasi, agar penyamaran lebih sempurna, Dr. Walsh memasang sebuah chip perubah suara. Chip ini ditanam di pita suara Sen agar suara Sen terdengar sama persis dengan suara Kester. Operasi pun dilanjutkan. Kini Sen bersiap untuk disusupkan ke dalam penjara tempat Pollux ditahan. Di dalam penjara ternyata tak semudah yang dibayangkan oleh Sen, karena baru saja dia sampai di penjara, ternyata di sana dihuni banyak sekali musuh Kester. Yang mana Sen dengan wajah barunya ini, tentu saja para napi di sana mengenalinya sebagai Kester Troy. Seketika Sen pun dikeroyok oleh puluhan musuh Kester tersebut. Pada awalnya Sen tidak ingin berurusan dengan para napi di sana karena tentu saja gelut bukanlah tujuan utama dari operasi penyamaran ini. Tujuannya cuma satu, yaitu mengorek informasi dari Pollux tentang lokasi bom itu ditanam. Tetapi Sen lalu berpikir untuk lebih meyakinkan Pollux yang kala itu tengah menyaksikan perkelahian tersebut, Sen harus berakting layaknya Kester asli yang tengil, bengis, dan brutal. Maka akhirnya Sen pun mau tidak mau harus menghadapi puluhan napi tersebut. Melihat kericuhan itu, para sipir penjara segera menghentikan perkelahian. Sementara itu di tempat lain terjadi hal yang tidak diduga. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Kester bangun dari komanya. Kester pun kaget karena ketika bercermin, ia mendapati wajah gantengnya yang hilang. Tapi ia bersyukur masih ada dahi lapangnya. Namun setelah ia melihat video rekaman serta wajah asli Sen yang terpampang di laboratorium tersebut, Kester akhirnya menyadari bahwa wajah aslinya tengah dipakai oleh Sen. Maka Kester pun segera mengutus anak buahnya untuk menculik Dr. Walsh dari kediamannya. Lalu untuk apa Kester menculik Dr. Walsh? Apakah kalian bisa menebak? Ya, bukan menginginkan wajahnya kembali, namun Kester berniat menggunakan wajah Sen ini untuk bersenang-senang. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika seorang teroris sengklek memiliki lencana FBI. Pasti kekacauan besar akan terjadi. Keesokannya, mereka yang sudah bertukar wajah ini akhirnya bertemu. Kester dengan wajah barunya ini datang mengunjungi Sen yang masih dalam operasi penyamaran di penjara. Seketika Sen pun kaget melihat Kester yang sudah bangun dari komanya. Bahkan kini Kester telah menggunakan wajahnya. Kester lalu berkata bahwa dia sudah membunuh Dr. Walsh dan Agent Miller, yaitu dua orang yang mengetahui operasi rahasia yang tengah dilakukan Sen. Dengan terbunuhnya mereka berdua, maka tak ada lagi orang yang tahu tentang operasi ini. Dengan kata lain, Sen terancam terjebak di penjara seumur hidupnya.
Kester juga berkata bahwa ia sangat menikmati hidup barunya sebagai agen FBI yang dihormati. Mendengar hal itu, Sen pun bereaksi emosional. Namun apa daya, jangankan melaporkan kebenaran, dengan wajah yang ia pakai sekarang ini mau pinjem uang sekalipun juga nggak akan ada yang pinjemin. Singkat cerita, kini Kester mulai bersenang-senang dengan kehidupannya sebagai Sen. Dia pun mendatangi kediaman Sen. Kester pun mulai menggoda Eve, istri dari Sen. Dengan gayanya yang sok asik, Kester berperilaku romantis pada Eve. Eve seketika heran dengan tingkah suaminya yang mendadak berubah, karena Sen yang dia kenal adalah pria yang serius dan gak neko-neko seperti yang ditunjukkan oleh Kester. Tapi ya namanya wanita, tentu saja senang diperlakukan romantis. Dipikirnya, ya sudahlah, mungkin suamiku cuma telat puber. Sean, quit teasing me. Stop it. I'm still. Congratulations. Oh, big deal. Kemudian Kester dengan santainya merokok di depan Jamie yang tengah bersantai di kamarnya. Jamie yang melihat ini dibuat terheran-heran. Kok papaku jadi asik kayak gini ya? Singkat cerita, dengan identitas barunya sebagai agen FBI, Kester berniat membeberkan kepada publik tentang lokasi bom tersebut yang sebenarnya sudah kita ketahui ia sendiri yang merencanakannya. Di mana bom itu ia simpan di gedung konvensi Los Angeles. Kester berharap masyarakat menilainya sebagai pahlawan atas aksi heroiknya tersebut. Di sana terlihat para petugas begitu kesulitan menjinakkan bom tersebut. Dan tepat 1 detik sebelum meledak, bom itu berhasil dimatikan. Akhirnya, seluruh media Amerika pun memberitakannya sebagai pahlawan. Saat di kantor, rekan-rekan FBI pun mengucapkan selamat pada Kester atas aksi heroiknya. Namun berbeda dengan Sen yang rendah hati, Kester mah ternyata sangat gila pujian, dan itu pika sebelen. Everybody, hey, I was an insufferable bore. Sementara itu di penjara, Sen dibuat emosi saat melihat seluruh stasiun televisi memberitakan tentang Kester. Sen murka melihat Kester yang menggunakan identitasnya untuk pura-pura menjadi pahlawan. Maka Sen pun merencanakan pelarian. Dengan dibantu besti-bestinya, Sen pun menjalankan aksinya. Dan meskipun agak konyol, akhirnya Sen pun berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Agak konyol sih, kok bisa para sipir penjara yang katanya berkeamanan maksimum begitu mudahnya dihajar oleh Sen dan gengnya. Tapi ya udahlah, ya namanya juga film. Setelah aksi melarikan diri yang melelahkan, Sen pun menghubungi Kester yang tengah menikmati kesuksesan dramanya sebagai agen FBI. Sen mengatakan bahwa ia akan memburunya serta membongkar kedoknya selama ini. Seketika Kester pun panik, ia tak menyangka kok bisa Sen kabur secepat itu dari penjara berkeamanan super ketat. Merasa terancam, maka Kester pun memanfaatkan wewenangnya dengan membebaskan Pollux dari penjara, lalu memerintahkan Pollux dan FBI untuk mengejar Sen. You exchange brains as well? Kita kembali pada Sen yang tengah dalam pelarian. Dia mendatangi markas gengnya Kester untuk mencari perlindungan. Kedatangannya itu disambut oleh si Gundul yang tentu saja mengenali Sen sebagai Kester. Si Gundul dan kawan-kawannya kaget melihat kedatangan Kester. Karena kabar terakhir yang mereka tahu, Kester tertangkap dalam penyerbuan FBI di bandara. Tapi akhirnya si Gundul dan kawan-kawannya pun tak ambil pusing. Mereka berpikir yang penting mereka senang karena Kester sudah bebas. Maka mereka pun merayakannya dengan menghisap daun singkong. So what do you want to do? Sleep with his wife. Setelah nge-fly bareng, Sen lalu melakukan dengan kekasih Kester yang bernama Sasha. Di sini kita ketahui pula bahwa dengan hubungannya bersama Sasha ini, Kester sudah memiliki seorang putra yang bernama Adam. Sen yang lagi mabuk parah malah menghayal dan memperlakukan si kecil Adam ini sebagai Michael, putranya yang tewas ditembak oleh Kester bertahun-tahun lalu. Sasha yang melihat tingkah aneh Sen ini seketika bilang, "Hei sadar, hei, ini Adam bukan Michael. Lagian siapa sih Michael?" What's the matter with you? Sementara itu,
Pollux yang mengintai dari luar lalu menghubungi Kester dan memberitahukan bahwa Sen tengah berlindung di markas gengnya si Gundul. Setelah mendapat laporan dari Pollux ini, Kester lalu memerintahkan pasukan FBI-nya untuk menyerbu tempat tersebut. Dan pertempuran penuh darah pun terjadi. Hey, cops. Dalam penyerbuan yang brutal ini, Pollux pun harus tewas beserta seluruh geng Kester yang tak siap menghadapi serbuan dadakan. Singkat cerita, kejadian ini membuat direktur FBI yaitu Victor Lazaro marah besar. Dia menyayangkan tindakan Sen alias Kester ini yang menyerbu begitu saja tempat persembunyian teroris tanpa persetujuan darinya. Victor juga marah karena dalam penyerbuan brutal ini harus merenggut banyak sekali nyawa agen FBI. Tapi Kester yang lagi rungsing karena Sen berhasil kabur, terus ditambah lagi diomeli seperti itu oleh atasannya, tentu saja tak terima dikata-katai seperti itu. Apalagi Pollux adik kesayangannya juga ikut tewas dalam insiden itu. Maka Victor langsung dihabisi olehnya. Kester Troy. Kester lalu dengan polosnya berakting dan menelepon petugas medis dan berkata bahwa Victor telah tewas karena serangan jantung. Di tempat lain, Sen bersiap melakukan pertarungan hidup dan matinya dengan Kester. Di sana Sasha melarang Sen alias Kester untuk pergi. Sasha khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nanti ia akan menjadi jodi atau jomblo ditinggal mati. Dan Adam anaknya juga akan kehilangan ayahnya. Tapi Sen meyakinkan Sasha bahwa apapun yang terjadi, Adam akan tetap ia urus. Sean Archer is off your back for good. Dan akhirnya, tepat setelah upacara pemakaman Victor Lazaro, pertarungan hidup dan mati ini pun dimulai. This, religious. Dalam baku tembak itu, Sasha tewas tertembak. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Sasha meminta Sen berjanji untuk mengurus dan merawat Adam sampai besar nanti. Pertempuran pun berlanjut. Kester berusaha kabur dan menyandera Jamie, putri dari Sen. Namun Jamie yang memang cewek metal, ia menusukkan pisau tepat di paha Kester. Put the gun down. Put it down. Papa. Kejar-kejaran pun terjadi. Dan akhirnya dengan dramatis, Sen berhasil menghabisi Kester. Pertarungan pun berakhir. They're bringing in their top surgical team from DC. You're going to be okay. Akhirnya Sen kembali pulang dengan wajah aslinya setelah menjalani rentetan kejadian gila di hidup mereka. Akhirnya Eve dan Jamie pun terharu bahagia. Keluarga ini pun akhirnya bersatu kembali. Dan tak lupa, sesuai janjinya pada Sasha, ia membawa Adam pulang bersamanya dan akan merawatnya sampai besar nanti. Jamie pun senang karena akhirnya dia memiliki adik baru di hidupnya, sosok yang selama bertahun-tahun ini ia rindukan. My name's Jamie. Anna. Itulah endingnya. Sebagai penutup, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jika membandingkan Sen dan Kester yang bertukar wajah dan peran, kalau menurut saya sih Sen yang berperan menjadi Kester pemenangnya. Lalu apakah itu berarti menjadi orang baik itu lebih sulit daripada menjadi orang jahat? Wallahu alam. Oke Sobat Budugers, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Gatel Film. Saya beserta segenap kru yang menganggur mengucapkan assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya.